warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemanfaatan media pembelajaran modern yang saya kembangkan. Di sini saya menggunakan materi teks deskripsi untuk kelas 10. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Di sini, tujuan pembelajaran yang diambil yakni agar siswa ini bisa membuat atau menulis sebuah teks deskripsi berdasarkan struktur dan juga kebahasaan dari teks deskripsi. Yang selanjutnya, daftar isi dalam sebuah PPT ini terdapat yang pertama yakni nanti terkait video pemaparan keadaan lingkungan, yang kedua yakni materi terkait struktur dan juga kebahasaan teks deskripsi, yang ketiga yakni materi terkait pola pengembangan teks, yang keempat yakni latihan menulis teks deskripsi, yang kelima identitas pengembang media, dan yang terakhir yakni daftar pustaka. Awal, di sini kita disajikan sebuah link, nanti siswa disuruh atau kita perintahkan untuk melihat video yang sudah disediakan. Coba kita klik dulu. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup sebuah Sedunia. video Ironis, terkait kondisi laut Indonesia keadaan di kini berada suatu dalam daerah di situasi Indonesia, kurang di mana beruntung. dalam daerah Beberapa titik tersebut sudah jadi itu menjadi penumpukan sampah. Baik, pada slide selanjutnya di sini nanti ada sebuah link lagi, yang mana pada link ini nanti berisi terkait materi struktur dan juga kebahasaan teks deskripsi. Coba kita klik dulu linknya. Kita pilih flashcard. Ini berisi terkait materi seputar teks deskripsi. Yang pertama ada pengertian teks deskripsi, kemudian ciri teks deskripsi, struktur, dan juga kebahasaan. Kita bisa play saja seperti ini. Nanti secara otomatis akan berganti. Nah, ini merupakan pengertian. Kita jeda dulu. Yang selanjutnya ini merupakan ciri-ciri dari sebuah teks deskripsi dan oke. Setelah tadi terkait teks deskripsi, kita lanjut. Nah, selanjutnya ya ini kita belajar terkait pola-pola pengembangan dalam teks deskripsi. Yang pertama, sebuah teks deskripsi ya ini bersifat objektif, yang berarti menggambarkan objek dengan apa adanya dan sebenarnya. Di bawahnya ini ada contoh teks deskripsi dengan pengembangan objektif. Yang kedua yakni deskripsi subjektif. Di sini ada pengertian yakni menggambarkan objek seperti tafsiran atau kesan perasaan. Di situ juga ada contohnya. Yang selanjutnya yakni pola pengembangan spasial. Di sini menggambarkan objek khusus seperti ruangan, benda, tempat. Di sini juga disediakan contoh dari teks tersebut. Yang selanjutnya ya atau yang terakhir yakni menulis. Di sini siswa diajak untuk berlatih menulis sebuah teks deskripsi. Di sini ada sebuah link Google Form. Bisa kita klik linknya. Kemudian nanti siswa disuruh untuk mengisi identitas diri. Contoh misal nama Eva. Kemudian kelas, kita bisa memilih kelas berapa. Kelas 7A misal, nomor absensi misal 9. Sudah selesai, berikutnya. Nah, setelah itu ya bagian pertama ini struktur dan juga kebahasaan. Pada bagian 1 merupakan latihan materi terkait struktur dan juga ciri kebahasaan. Di sini disediakan sebuah teks. Kemudian
ada soalnya ya. Ini siswa disuruh menentukan struktur apa saja yang ada dalam teks tersebut. Contoh pengisiannya juga sudah disediakan. Contoh seperti misal deskripsi bagian terdapat pada paragraf 3 sampai 4. Contoh kita isi identifikasi sama dengan 5. Berarti ini identifikasi ada pada paragraf 5. Sudah. Yang kedua, di sini juga disediakan lagi sebuah teks. Kemudian siswa disuruh menentukan gagasan dari masing-masing paragraf. Contoh paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan selanjutnya. Kemudian setelah siswa menentukan paragraf, kemudian siswa disuruh untuk menyusun kembali ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Nanti siswa bisa mengisikan di sini. Kita jawab saja contoh. Sudah? Setelah itu berikutnya. Nah, berikutnya ini yakni bagian kedua, yakni menulis. Siswa di sini diajak untuk menulis sebuah teks deskripsi. Yang pertama, siswa disuruh untuk menentukan dulu topik. Di sini disediakan ada 2 topik. Yang pertama tentang kearifan lokal dan yang kedua yakni tentang potensi alam. Contoh kita memilih terkait wayang, topik wayang kulit. Kemudian kerangka identifikasi ini misal nama wayang. Lanjut yang kedua, kerangka menulis klasifikasi, berarti alat tradisional. Misal yang selanjutnya deskripsi bagian adalah produk. Semua yang saya isikan di sini hanya contoh ya. Nah, kemudian setelah kita membuat kerangka di atas tadi, kita harus mengembangkan kerangka tersebut dengan cara apa? Kita kan sudah mempunyai ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, masing-masing paragraf tersebut dikembangkan dan diisi di bagian sini. Isi, misal. Setelah selesai. Nah, setelah selesai ada satu lagi yakni aliwahanakan teks yang sudah kalian buat menjadi sebuah video. Di sini sudah disediakan jenis-jenis teks. Mohon maaf, di sini sudah disediakan kriteria video yang diupload oleh siswa. Bisa menambahkan. Setelah siswa selesai mengerjakan tersebut, maka hasil pengumpulan atau hasil tugas siswa akan otomatis terkirim pada link yang sudah disediakan tadi. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan tindak tutur kata saya yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.